Halo, selamat hari Rabu teman-teman. Sehat-sehat semua. Kembali lagi kita bertemu di Rabu Bercerita. Siang kali ini agak beda sedikit. Dan lokasinya juga teman-teman, karena saya terlupa bawa headset, jadi kita di mobil. Anyway, tetap dengan cerita-cerita baik, kabar-kabar baik yang saat ini masih terkait dengan perjalanan hidup sehat. Sebentar lagi teman saya yang beliau sudah menyelesaikan perjalanan hidup sehatnya akan bercerita. Beliau juga akan bercerita, membagikan cerita-cerita unik, beliau. Hai Jenny, apa kabar? Melipir dulu. Beliau akan membagikan cerita uniknya di perjalanan hidup sehat ini. Dan tentunya bahagia banget karena ada lagi bapak-bapak yang hidup sehat. Sebelumnya aku perkenalkan dulu teman saya nanti akan berbagi cerita. Beliau adalah Pak Iwan. Beliau adalah seorang pengajar dan juga konsultan wealth consultant di sebuah bank besar di Indonesia. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita panggilkan Pak Iwan. Sebentar ya teman-teman. Oke, siang ini anginnya kencang sekali. Cuacanya tapi cerah banget teman-teman. Harapannya secara hati kita semua. Asik. Kita menunggu Pak Iwan dulu ya teman-teman ya. Sebentar. Masih menunggu. Teman-teman gimana? Sudah makan siang? Harapannya teman-teman sudah makan siang ataupun sambil makan siang makin mantep lagi sambil mendengar cerita Pak Iwan setelah ini. Sebentar ya. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Sabar. Oke, harapannya kali ini tersambung. Masih menunggu tersambung. Masih belum tersambung teman-teman. Ditunggu ya. Hmm, apa yang terjadi? Sebentar. Kita ulang sekali lagi. Jadi sambil menunggu teman-teman, eating the order batch terbaru perdana saat ini sudah berjalan. Jadi kalau teman-teman nanti juga ingin ikut serta, bisa hubungi saya. Kita akan mulai berikutnya di bulan Maret. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman.
masih menunggu. Apa yang terjadi? Biasanya kayak begini teman-teman, kendala sinyal. Mungkin di saya ataupun di Pak Iwan. Masih menunggu sebentar ya, teman-teman. Ulangi sekali lagi. Percobaan berikutnya. Oke, akhirnya. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang, Coach. Sempat sedikit panik, namun kita tetap perlu sabar dan ikhlas. Bersyukur kita sudah belajar itu ya. Iya, always. Oke. Thank you, Pak Iwan. Untuk waktunya, thank you banget. Ya. Kesediaan untuk berbagi cerita dengan teman-teman teman-teman kita tentunya tentang perjalanan hidup sehatnya Pak Iwan. Tadi aku udah perkenalkan Pak Iwan. Ya. Pak Iwan adalah, saya ulangin lagi ya teman-teman. Pak Iwan adalah seorang pengajar dan juga wealth consultant di sebuah bank terkemuka di Indonesia tentunya. Nah, Yap. teman-teman, saya bersyukur banget sekarang kalau dari kemarin kan ibu-ibu ya. Oh, sebelumnya Rafael tetap dari kaum bapak-bapak, laki-laki. Dan sekarang ada juga teman saya, teman-teman, Pak Iwan. Pak Iwan, kita Oke, langsung aja ke ceritanya Pak Iwan. boleh. Boleh kita mulai dulu Pak. Pak Iwan, sebelumnya kenal Eating Reorder itu dari siapa Pak? Oke, saya kenal Eating Reorder itu dari rekan saya di gereja. Ya. Saya lihat perkembangannya cukup signifikan. Jenny Cahya, ya. Nah, beliau Kok dibilang, ada nih. kok- Beliau ada nih Pak. Beliau Iya, ada nih. Hai, emang Jenny. ada. Emang saya suruh dia ikut Oke. supaya saya bisa berterima kasih langsung sama orangnya. Oke. Karena Silakan, dia Pak. membuat saya cukup amazing. Kok cukup bisa jaga badan, itu cukup bisa kurus, gimana caranya, dan akhirnya saya mulai tanya. Jujur aja sih di awalnya agak malas sih, Coach, kalau saya tidak dipaksa sama istri saya, jujur aja sih, gitu loh. Saya agak menunda-nunda karena buat saya berapa kali pernah ikut cobain yang lain-lain, hanya yo-yo gitu loh, turun dan naiknya melebihi dari turunnya, ya jadi ya begitulah. Jadi cuan katanya. Iya. Oke. Nah, berarti ngelihat perubahan dari Jenny yang salah satu faktor yang bikin Pak Iwan selain dari istri juga dorongan untuk hidup semakin sehat gitu ya Pak? Iya. Dan satu lagi sih yang membuat saya lebih yakin lagi ya mengambil suatu keputusan ini adalah satu sih, karena kan pekerjaan saya adalah sebagai public speaking gitu ya. Oke. Lucu ya kalau public speaking agak besar di depan menutupi layar, maksudnya gitu ya. Oke, menutupi layar, oke. Dan juga kadang-kadang kalau di panggung itu, kalau di mimbar itu, aduh berasa banget loh, karena berkeretak panggungnya, jadi kan malu-maluin kan kalau di bawah kedengeran, maksudnya gitu loh Coach. Jadi pas naik itu krek, aduh kayak takut jebol, takut apa, jadi sampai beberapa kali gembala saya bilang, udah bro kurusin badan, mau tapi susah, nggak tahu caranya gitu loh, susah banget gitu loh, itu sih. Jadi ya ada banyak hal yang membuat akhirnya saya mengambil keputusan dan bertekad untuk seharusnya saya bisa kok bertahan, kenapa nggak bisa gitu. Dapatlah hari ini bergabung sama Coach Dana yang luar biasa ini. Saya dikenalkan tanpa sengaja karena sebelumnya saya
mau dimasukkan ke dalam coach lain, tapi karena udah nggak keburu coach, jadi akhirnya saya dimasukin ke adiknya Jenny, ke Yanti, gitu loh. Ketemulah coach. Bukan satu kebetulan ya, gitu. Pak Iwan ya. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Nah, Pak Iwan, waktu awal lihat perubahan Jenny gitu ya, tahu nggak sih waktu itu apa yang dilakukan di programnya Jenny? Dijelasin ke Pak Iwan nggak? Punya gambaran nggak di awal? Waduh, saya cuman berpikir satu. Kenapa saya agak menunda? Ini terus terang saya menunda dulu nih coach sebelum saya ikut, benar-benar ikut ya. Saya menunda dulu, nggak langsung karena perlu banyak pikiran, karena pemikiran gini loh. Saya nggak bisa masak gitu loh. Masaknya gitu-gitu aja kan. Ini kan mesti digramasi segala macam, bla bla bla. Saya pas dengarnya udah pusing kepala saya. Aduh, saya bilang ada ribet banget. Maaf ya, di alam pikir saya langsung satu, ribet banget, gitu ya. Banget ribet. Gitu. Jadi udah dikasih tahu, terus dikasih tahu pun makin ribet. Nah, terus begitu pertama ikut kelasnya gitu, dengerin saya cerita, bener ribet gitu ya ceritanya, gimana? Saya sih bukan bener ribet, tapi yang ini kita ngomong secara belak-belakan ya coach. Di awal pas saya dengar coach ngomong dan kemudian disuruh bebas 2 minggu, ini apa-apaan lagi ya, ini aneh banget ya, gitulah. Naik tuh pas 2 minggu pertama naik coach, dua dari isi pertama naiklah 1,2 1,3. Saya bilang ini mah maksudnya apa ya gitu. Kemudian pas Zoom kedua, pas tahu 6 kali makan, ini apa lagi ya programnya, aneh-aneh aja, katanya mau pulsin badan gitu loh. Ya kan, apalagi pas saya terima gramasi saya coach, saya lebih shock lagi gitu loh. Kenapa shock ya? Kan saya nggak pernah makan sayur segitu banyak gitu loh, hampir 200 gram itu loh. Saya mikir, ya ampun, saya bilang mungkin kambing tetangga pun kalah sama saya makannya gitu kan. Itu banyak coach, banyak banget kan. Saya pernah ngomong sama coach kan, coach sorry coach, boleh nggak coach saya ngabisin? Benar kan coach ya? Saya masih WA coach waktu itu kan, terus dihabisin. Saya terus terang agak sedikit dilema 2 minggu pertama itu sih. Oke, nah dilema di awal, kaget, shock, ini makanan kayak kambing banget ya, banyakan sayur. But anyway, kan Pak Iwan sudah selesai nih. Apa yang bikin kemarin di awal Pak Iwan jadi mau lakuin? Satu hal yang saya mau adalah ketika coach membawakan satu sesi di mana coach bilang apa yang mau dilakuin next ke depannya. Saya berpikir bahwa ke depannya dengan tubuh seperti ini apakah saya bisa sehat selamanya, bisa mendampingi. Kan saya bisa ngomong ke coach, buat siapa tujuannya, buat apa sih tujuannya untuk kita ikut ini gitu. Pertama kan otak saya cuma satu kan, mau kurus, itu intinya. Hanya itu pemikiran saya, mau kurus. Tapi pas dengar sesi Zoom itu, makanya saya bilang Zoom itu penting banget ya buat kita dengerin ya, jangan kita hanya ikut rekaman. Terus rekaman sih nggak bisa, buat saya pribadi ya, saya nggak tahu yang lainnya. Pribadi saya rekaman itu nggak bisa interaktif ya. Kan kemarin kan diajak interaktif ya. Mau apa sih di dalam hidup ini, kedepannya mau apa? Ya kan, kita kan ngomong hidup sehat ya kan, bahwa umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Tapi saya pikir lagi, kedepannya saya mau mesti apa? Apa tujuan saya mau hidup sehat? Saya bilang kan keluarga, family is important gitu. Buat saya keluarga paling penting buat saya. Tapi bagaimana kita mewujudkan bahwa keluarga itu penting? Kita cuma ngomong doang, keluarga penting, tapi ya terus terang saya baru dibukakan 5 bulan terakhir ini gitu loh, bahwa kita hanya ngomong doang, speak only, no action gitu loh. Kita aja bilang, oh saya mau hidup sehat, saya mau, tapi kita nggak pernah action. Saya juga ngomong berapa kali tuh, saya mau coba jalan pagi, saya mau coba makan sehat, nggak pernah saya lakukan, tidak pernah. Baru 5 bulan terakhir ini, sejak saya kenal ER,
Itu saya lakukan benar-benar. Dan perjuangannya coach amat luar biasa perjuangannya. Banyak godaan, banyak hal-hal yang membuat saya hampir tergoda, tapi saya belajar untuk 5 menu pertama benar-benar nggak cheating. Susah lo tapi lu coach, ya kan? Kadang-kadang kan teman-teman ngajak, yuk makan mie gitu macam itu. Gimana? Udah tahu mie itu adalah saya punya salah satu kegemaran yang tidak bisa saya lewatkan. Orang saya makan mie ya bisa setiap hari kok dulu gitu loh, nggak bosen-bosen saya gitu waktu di kantor dulu. Sekarang saya diperhadapkan bahwa waktu kapan pernah sekali istri saya ngajak makan mie, anak saya juga mau makan mie, masa saya nggak nemenin? Nggak mungkin kan, jadi saya temenin. Itu saya mesti perjuangan dan sangat luar biasa. Mereka makan mie, saya minum ST doang dong, coach. Sangat perjuangan gitu loh. Tapi bisa ya, Pak ya. Lewati. Oke, keren. Bisa dilewatin karena tadi pertanyaan apa yang mau kita lakukan dengan hidup kita kalau kita bicara keluarga. Yang paling penting diri kitanya. Kalau kitanya nggak ada di sana, apa yang mau diberikan buat keluarga? Benar banget. Makanya walaupun kita ada di sana, coach, tapi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, duduk doang, bukan malah ngerepotin. Oke. Ya kan? Saya maunya ada di sana bersama mereka. Saya bisa main, saya bisa bergurau, bisa bercanda, bisa melakukan aktivitas sama-sama, bukan hanya ada tapi nggak sehat gitu loh. Karena terus terang ini sangat beban buat saya adalah satu sih, coach. Kaki saya sakit banget karena mungkin saya rasa di base 7 paling berat saya kayak Asia. Kalau dihitung-hitung kali ya, nggak ada yang bisa ngalahin berat saya kali ya, gitu loh. Ya kan? Dan itu benar-benar membuat kesakitan ketika mau suruh jalan 30 menit, itu beban loh coach buat saya. Saya mesti bilang sama coach bahwa lutut saya sakit banget, jalan sampai 5 menit tuh sakit banget tuh. Sampai saya beli deker, sampai saya beli apapun alat-alat yang buat nahan lutut saya sakit tetap nggak mempan. Tapi coach bilang, jangan aja, ini coach ini kelewatan. Maaf ya coach, dalam hati saya, ini coach kelewatan banget sih, udah tau kaki gua sakit, suruh jalan-jalan aja gitu loh. Tapi nyatanya setelah 5 bulan saya jalanin, nggak usah 5 bulan, 3 bulan saya jalanin, saya sudah tidak rasa sakit lagi. Bahkan yang canggihnya adalah minggu lalu saya training ke Sentul itu pasti rame, jam untuk datang dan pulang atau makan siang itu pasti rame liftnya, sampai antri. Ya itu udah lazim lah, antri sampai begitu banyak. Itu banyak kan mereka untuk yang lantai 6, 7, 8 oke lah. Kita hanya lantai 3. Hanya lagi coach lantai 3. Dulu mah saya lantai 3 udah stres, lantai 1 udah stres dulu. Ya kan? Lantai 3 saya seminggu full tidak naik lift. Pagi saya naik tangga, turun naik tangga, makan siang pakai tangga, naik tangga semuanya. Saya masih bantuin temen saya bawa tasnya yang berat itu naik tangga. Dan saya bilang, kok napas gua nggak ngos-ngosan ya kali ini ya, canggih banget nih, ngos-ngosannya hilang. Saya bilang, teman-teman saya bilang, gila luar, gue pegangin nggak bisa. Gue bilang nih, gue bawa semua, sampai tas saya, ransel saya bawa, tas dia saya bawa, saya pegang kopi lagi, kopi hitam saya bawa semuanya. Dia cuma pegang kaki, jalan naik ke atas. Wow, saya bilang saya nggak ngos-ngosan, keren, saya bilang gitu. Ya itulah kerennya sih. Gitu. Kerennya salah satunya dari bagian sama Pak Iwan yang tadinya kalau naik tangga itu sesuatu yang dihindari, ternyata kemarin sudah dibuktikan dan beberapa hari sudah dibuktikan bisa jalan kaki pun jadi sebuah rutinitas yang dilakukan terus ya Pak Iwan ya, berarti sekarang ya. Menikmati, saya menikmati jalan kaki, menikmati, tidak stres begitu, takut sakit dan segala macam. Dan satu lagi yang saya mau saya bagi cerita aja sih ya, just sharingnya ini tentang kenakalan saya sih, terus terang sih coach. Boleh coach? Kenakalan, oke, boleh. Namanya manusia coach ya, tidak akan lepas dia namanya cobaan, bener coach ya. Saya mencoba gitu loh.
Karena waktu malam saya habis pergi besuk ke rumah sakit di Lipo, karena malam lapar kan, saya nggak bawa langsung, nggak ready lah bawa dari rumah gitu loh. Iseng lah nih coach, makan nih coach, satu restoran yang isinya daging semua. Saya pikir cuman daging kan gua bisa takar-takarin gitu, bener dong coach ya kan, itu pikiran saya dong. Kan tas sayurnya ambil aja, salad kan pasti ada dok, all you can eat salad gitu kan. Dan nih makanlah coach ke satu tempat yang all you can eat, isi daging semua dari Brazil ya, teman-teman tahu lah, saya nggak mau sebut merek gitu. Endorse. Makan nih coach, saya, istri saya sama teman saya berdua makan, terus disajikan, kayak nikmat banget coach, coba dikit gitu ya kan, coba dikit inilah, ini coba dikit lah, coba dikit, kok banyakan dagingnya ya, saya bilang mana sayurnya, saya bilang saya cari dong, nggak ada sayur coach di situ, daging doang, kagak ada saladnya cuma dikit doang, kagak bisa banyak-banyak, bisa nambah lagi. Aduh, saya bilang udahlah, ya udahlah, kayak sekali lah, kan udah lewat dong 2,5 bulan, 3 bulan, waktu itu 3 bulan sih, udah lewat, oke dong, gampang lah, sip lah. Nggak sampai pulang coach, saya langsung diare, langsung di tempat. Saat itu juga saya cari toilet di tempat itu juga, nggak tahan. Waduh, saya bilang nih, jangan macam-macam lagi. Saya bilang nih bahaya banget nih, saya bilang gitu nih. Itu loh coach. Jadi yang namanya kebanduan sedikit-sedikit boleh. Yang tadi diceritakan sama Pak Iwan adalah selama sekian periode badannya Pak Iwan kan udah dimanjakan dengan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bersih, dan tentunya tubuh kita senang banget kalau memperoleh hal tersebut. Nah, tadi godaan yang tak terhindarkan itu mencobai diri sendiri, ya badannya ngambek teman-teman. Selama ini dikasih yang enak, terus kenapa seperti ini gitu. Tapi itu beda-beda teman-teman, reaksi tadi berbeda-beda, setiap orang itu unik, tentunya kan setiap manusia itu unik. Tapi tadi contoh nyata yang Pak Iwan selalu ingatkan ke teman-teman di grup, guys, don't do this at home. Don't try this at home katanya. Don't try this at home, saya bilang selalu. Oke. Itu ceritanya yang menarik. Nah, Pak Iwan, tadi udah ceritakan beberapa hal kan yang sebenarnya challenging buat kita bapak-bapak gitu ya, untuk persiapan. Tadi Pak Iwan juga bilang di awal yang jadi yang blockingnya adalah gimana masaknya nggak bisa. Nah, boleh dibagiin Pak kiat-kiatnya Pak Iwan, gimana preparing di tengah aktivitas dan juga kegiatannya? Preparing, terus terang saya sangat amat dibantu sama istri saya preparingnya, karena dia jago masak, dia punya beratus ribu resep masakan yang bisa membantu saya dan membuat saya nyaman selama 5 bulan ini, gitu loh. Walaupun pertama dia coba-coba ikut mengikuti ya temennya, kan dia kan nggak tahu ya, langsung ikut. Teman saya bilang, coach bisa gabung lagi nggak bisa, coach bilang ikut next batch, ya udah, tangguhlah. Dia ikut punya timbangan temennya segala macam, turun sih, cuman nggak maksimal ya. Satu hal yang membuat Eating Reorder keren ini adalah kita bisa memberkati banyak orang, itu aja sih buat saya. Ya, banyak teman-teman saya yang saat ini ikut di batch 9, 10, dan yang paling membanggakan adalah di batch 11, istri saya ikut, ya, dia ikut lagi karena dia bilang mau ikut, mau biar maksimal, karena buat saya pas saya hitung-hitung, kita nebeng itu nggak maksimal, sangat nggak maksimal, karena setiap orang punya badan berbeda ya coach, ya. Aplikasinya, special requestnya, segala macam, conditionnya, body condition itu beda-beda. Jadi saya bilang kita ikut aja. Ya. Istri saya daftar duluan, udah daftar. Terus kemudian saya iseng nih, kok saya lihat pas di lemari, ini baju hitam siapa? Saya bilang ya, kok saya nggak pernah beli baju hitam ini? Saya bilang, coba pakai. Saya pakai dong. Ih, pas banget ya, saya bilang keren banget, pas banget. Saya nggak tahu tuh punya siapa, coach, karena kan saya kayak gitu orangnya gitu kan, cuek banget kan. Saya keluar dong, bagus nih. Anak saya bilang, loh itu baju aku loh Pak, katanya. Hah, baju kamu? Aku sudah muat baju kamu deh. Gitu. Keren. Itu dia
saya punya biasanya 3XL, 4XL. Itu cuman XL kayak sih ya. XL atau double XL gitu loh. Itu. Keren banget saya bilang. Keren. Dan hebatnya anak saya dua ikut coach. Jadi saya sekeluarga sekarang ikut di batch 11. Yeay, luar biasa. Keren. Happy for you, Pak. Ini saya juga happy, Pak. Jadi makannya bareng-bareng Pak Sarah semua, Pak. Iya. Harapan harapannya semua orang juga bisa mampu mendapatkan hal yang kita sudah dapatkan karena memang beneran Yes. yang kita lakukan itu hal yang mudah dan menyenangkan. Benar kan, Pak Yeah. ya? It's very easy. Buat saya setelah hari ini is sangat simple, easy, menyenangkan, dan is very having fun gitu ya. Karena punya teman-teman yang senasib, saya bilang tadi kan punya senasibnya di weight-nya, berat badannya yang sama, nggak pernah turun-turun, tapi kita berjuang sama-sama. Kemarin di batch yang itu, di batch 7 itu sama-sama sama-sama saling mendukung. Oh, saya happy sekali. Mereka saling mendukung, saling kita ya japri-japrian, coach. Terus terang kita japri-japrian di belakang coach gitu loh. Oke. Kita japri-japri, kita happy-happy, kita seneng-seneng gitu ya. Bukan seneng-seneng makannya enggak ya. Kita happy, kita bercanda segala macam, is happy. Membuat kita nggak terasa it's already 5 months gitu loh. Gitu ya, nggak berasa banget gitu loh. Tiba-tiba, ya udah 5 bulan. Ya, habis menunya. Bisa gitu, coach. Makanya saya penasaran sama coach. Gimana caranya? Nextnya apa? Begitu loh. Saya sangat antusias sekali untuk nextnya apa. Dan akhirnya saya sekarang bisa mengikuti apa saran coach ya. Per today, tadi pagi saya timbang, itu turun lagi, coach. Anyway, buat motivasi teman-teman dari awal Pak Iwan ikut sampai dengan kemarin atau tadi pagi lah, sudah berapa banyak Pak bergeser ke kirinya? Turunnya Pak? Yes. Turunnya coach ya? Yang belum banyak sih, tidak seperti banyak teman-teman sih. Saya baru 20.4, 20.7 terakhir. Beda ya, baru turun 20 kilo katanya Mas. Keren. Pernahkah Pak Iwan berpikir dulu di 5 bulan yang lalu sampai ke titik ini, Pak? Saya pernah ikut sekali satu program menu diet yang harus ada open cycle buat eatingnya. Itu mentok saya 12 kilo, coach. Itu pun sekitar hampir 6 setahun. Hampir setahun 12 kilo. Dan saya kembali lagi 15 kilo. Keren. Naik lebih banyak. Sekarang sudah 20 kilo dan memang harapannya Pak Iwan seperti yang kami selalu sampaikan, teman-teman setelah ikut program ini bukan hanya semakin sehat, bukan hanya bonus berat badannya diperoleh, tentunya teman-teman bisa secara mandiri hidup sehat. Keren banget ya Pak Iwan. Nah, Pak Iwan juga teman-teman sudah memutuskan untuk juga berbagi kabar baik dengan teman-teman yang lain dengan beliau ikut serta sebagai asisten coach. Nah, apa yang mendorong Pak Iwan mau ikutan sebagai asisten coach? Boleh dibagi dong Pak Iwan? Satu hal sih coach, karena gini, saya pernah merasakan kebingungan di awal. Bingung, nggak tahu mau ngapain, karena merasa mungkin belum kenal kali ya waktu saya masuk dengan 2 minggu pertama ya, karena diem sekali kan grup itu ya kan. Karena kalau saya bilang ini kalau diem terus, grup ini diem terus, nggak ada yang saling mendukung, tidak ada yang mendukung saya, gimana saya bisa bertahan 5 bulan gitu loh. Kan bosan, bener. Orang bisa bosan, orang bisa boring. Sampai orang bisa boring karena makannya itu terus ya kan, telat seperti itu. Makanya saya menciptakan satu, ayo kita sama-sama bersama yuk, maksud saya ayo kenalan. Saya mulai berani mau mengenalkan diri. Kenapa? Di batch yang baru ini saya pengen adalah ayo semua aktif biar sama-sama ngerasakan bahwa kita berjalan 5 bulan itu nggak sendirian loh, kita rame-rame, maksudnya gitu.
walaupun orangnya ada beberapa yang, aduh saya kan orangnya introvert, saya ekstrovert. Buat saya is something yang bukan hal itu. Ketika kita mau introvert, kayak ekstrovert bisa ngoceh mulu di grup. Orang yang tidak mau baca pun jadi tertarik untuk baca, benar nggak sih coach? Yes, Gitu loh. yes. Benar. Ketika tertarik membaca, orang kirim foto kan, ini kirim foto ini kalau ini kan seru, orang lihat fotonya keren-keren amat. Saya pas lihat bed 11 tuh ternyata banyak chefnya gitu loh. Makanannya keren-keren banget gitu loh. Kan bisa berbagi kan gitu sih coach. Saya terus terang mau ikut ini karena saya mau belajar untuk berbagi. Bukan, saya tidak mau saya doang yang terima. Saya tidak mau hanya Iwan saja yang tahu, Iwan aja yang memiliki badan sehat, Iwan aja yang seperti ini gitu loh. Nggak mau, saya mau. Kenapa nggak orang teman-teman saya sekitar saya juga merasakan? Makanya saya juga ngajak saya, coach kapan buka lagi? Karena Maret tuh ada beberapa yang udah mau daftar untuk Maret itu. Saya hanya mau, ayo lo sama-sama itu kan. Saya juga nggak ada apa-apa, saya juga nggak dapat apa-apa. Cuma saya maunya adalah, ayo dong gitu loh. Kita mau sama-sama happy gitu loh. Yes. Kita mau sama-sama teman-teman ngopi terus-terusan gitu. Jangan saya sendiri yang ngopi sendirian gitu loh. Nanti next ke depan kita mau sama-sama ngopi gitu loh. Itu sih coach, itu tujuan saya saat ini sih gitu loh. Selain keluarga, pasti otomatis keluarga ya. Saya pengen lihat anak saya married, saya mau lihat cucu saya lahir, saya mau megang cucu saya, mau main sama cucu saya. Pokoknya semua panjang ke depannya tujuan saya adalah itu. So, amin. Why not yang lain nggak seperti itu gitu. Thank you sih for Coach Dana yang telah memberikan saya satu inspirasi yang sangat besar sekali buat saya. It's very huge inspiration buat saya sampai saya bisa sampai hari ini gitu loh. Karena buat saya badan saya tidak seperti dulu, sakit lah, tidur sakit, bangun sakit ya kan. Emang saya tidak pernah pusing, tidak pernah kelayangan, nggak pernah. Tapi yang paling berasa adalah lutut tuh one thing yang membuat kita itu. Dulu mah naik tangga, saya jaya satu lantai aja kayak beban gitu loh. Ya kan? Kan lift itu buat orang tua, masa saya mesti naik lift, malu kan? Saya nggak mau naik lift, saya nggak mau naik lift, tua saya malu tuan. Masa saya mesti naik sama oma opa, naik satu lift kan malu banget gitu loh. Ya Tuhan perkenalkan saat ini dengan Coach Dana, buat saya lebih semangat jadi gitu Coach sih. Gitu. Keren banget Pak Ferry lagi tulisannya. Oke. Anyway, saya happy banget Pak Iwan dengar cerita Pak Iwan. Dan sebenarnya apa yang teman-teman semua sudah dapatkan, apa yang teman-teman sudah jalankan itu juga yang bikin saya juga terus belajar bahwa sebenarnya kita bisa untuk melakukan hal yang tadi selama kita punya mau yang kuat tadi. Thank you banget Pak Iwan untuk ceritanya, banyak banget yang Pak Iwan bilang ke saya. Nanti apa aja yang mau diceritain ya Coach ya? Banyak banget. Ini saya yakin lebih banyak. Iya, makanya saya bilang kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Ini teman-teman saya banyak yang join nih. Teman-teman 3M saya banyak yang join di Best Studio. Oke. Sip. Thank you banget Pak Iwan. Harapannya juga bisa nanti ketemu langsung satu lagi sih, dan teman-teman yang lain. Yang paling luar biasa adalah lingkar pinggang yang nggak pernah saya sangka. Gimana? Lingkar pinggang saya mesti motong ban pinggang saya saat ini sekitar 12 cm ban pinggang saya. Saya potong. Keren. Yep. Jadi perutnya hilang kok. Jadi lumayan lah kalau berdiri depan nggak malu-maluin lah, nggak nutup-nutupin saat ini. Satu hal juga ya Pak Iwan ya. Kalau dulu kita kalau foto sembunyi-sembunyi, sekarang ke depan terus, foto terus gitu ya. Wah, sekarang saya kalau bisa paling depan, teman saya tetap aja karena badan saya kan tinggi, besar, tutup-nutupin, yang lain suruh belakang juga sih, Coach. Gitu. Benar. Siap. Makasih banyak Pak Iwan untuk ceritanya. Ya, thank you Coach. Thank you banget. Thank you banget. Teman-teman juga punya pandangan lain, pandangan baru bahwa ternyata mau sehat itu semudah itu. Jadi teman-teman nanti kalau yang tadi ketinggalan bisa dengerin lagi ceritanya, dan kalau mau tahu apa yang diikutin sama Pak Iwan, program seperti apa, nanti bisa kontak Pak Iwan ataupun bisa kontak Pak Dana. Pak Iwan, ada yang mau sampaikan sebelum kita tutup kepada teman-teman? Teman-teman yang udah join, thank you nih, saya kenal semua teman-teman semua yang join di IG live ini, saya kenal semua, rata-rata semua pada ini. Thank you banget, kalian adalah inspirasi saya. Dan satu hal yang pasti bahwa
eh, pilihan di tangan teman-teman, bukan di tangan Coach Dana atau saya. Mau sehat, teman-teman yang pilih. Mau hidup, pola hidup yang seperti apapun, teman-teman yang pilih kok. Kita dikasih bebasan kok dalam hal 5 bulan ini. Cuman jangan lupa tujuan akhir kita adalah satu sih. Gitu. Nanti teman-teman bisa tentukan tujuan akhir teman-teman apa. Itu ya Coach. Thank you banget Coach. Oke, thank you banget Pak Iwan. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kita ketemu lagi semua, teman-teman. minggu depan di Rabu Bercerita berikutnya, tentunya dengan cerita-cerita kabar baik. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you semua. Thank you. Makasih Coach. Bye.